Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-527 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Wit Hendra sebagai Panembahan, Anis sebagai Nyai Nawang Gumilang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Manakala sang waktu terus bergeser, telah mengantarkan matahari ke peraduannya, dan siang kemudian digantikan oleh malam. Hujan turun dengan deras dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mereda. Adalah Panembahan Dwipayana melalui seorang cantrik telah mengundang Kamaswara dan yang lain untuk datang ke ruang pustaka. Panembahan telah mengundang kita, Paman. Kita diminta untuk datang di ruang pustaka. Oh, mengapa di ruang pustaka, Kamaswara? Aku tidak tahu. Paman Kamaswara, bukankah sang Panembahan akan mempertemukan Paman dengan adik bayi? Benar, Badrawati. Lalu mengapa di ruang pustaka? Apakah adik bayi berada di sana? Baiklah, mari kita temui sang Panembahan. Jangan kita persoalkan mengapa Panembahan mengundang kita ke sana.
Mari silahkan masuk anak mas semuanya. Silahkan. Cantrik. Saya Panembahan. Tinggalkan aku dan tamu-tamuku di ruangan ini. Siapapun tidak aku perkenankan mengganggu pembicaraan kami. Lakukan sebagaimana aku sedang di Sanggar Pamujan, Cantrik. Baik, Panembahan. Baiklah, pergilah dan padamkan lampu itu. Aku ingin berbincang dengan tamu-tamuku dalam kegelapan malam. Baik, Panembahan. Cantrik itu kemudian melangkah mendekati Damar Uble dengan minyak lemak yang berada di dinding dan kemudian meniupnya hingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Cantrik itu kemudian melangkah ke arah pintu dan menutupnya dari luar. Anak mas semuanya, meski lampu telah dipadamkan, akan tetapi aku yakin anak mas mampu memusatkan kemampuan anak mas dengan mempertajam pandangan. Gelap ini tidak menjadi masalah bagi kami, Panembahan. Ya. Aku percaya hal itu. Tetapi, kenapa digelapkan? Dan anak mas semuanya tentu bertanya-tanya di dalam hati. Mengapa aku memerintahkan kepada Cantrik untuk memadamkan lampu Uble? Memang demikianlah sebenarnya kebiasaanku jika sedang bersemadi di Sanggar Pamujan. Aku memerintahkan kepada Cantrik untuk memadamkan lampu, agar pikiran dan keheningan hatiku bisa terpusat dalam semadi. Dan biasanya tidak aku izinkan siapapun menggangguku. Menarik sekali, Panembahan. Bagaimana anak mas Kameswara? Apa yang menurut anak mas menarik itu? Bukankah dengan demikian, Panembahan sebenarnya sedang berbohong? Semua abdi padepokan ini tentu mengira Panembahan tentu sedang bersemadi. Padahal sebenarnya pada saat itu, Panembahan entah berada di mana, tidak seorang pun yang tahu. Anak mas Kameswara benar-benar cerdas. Anak mas pintar merangkai berbagai hal untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada dasarnya, keadaan di sinilah yang mengajariku, Panembahan. Baiklah, anak mas Kameswara, serta Adi Wasi Bresima, Tole Badrawati, dan anak mas Lare Angon. Dengan cara beginilah, aku akan mengajak menemui bayi yang hilang itu. Mari, ikuti aku. Tolong anak mas, bantu aku membuka sirap-sirap ini. Ternyata benar dugaanku. Di lingkungan padepokan ini terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Satu-satunya tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan Parameswara. Dengan cekatan, Badrawati dibantu oleh Lare Angon membuka lantai sirap di bagian sudut dari ruang pustaka itu. Ternyata terdapat sebuah lubang di bawah sirap itu. Dan ketika Kameswara memperhatikan dengan menggunakan ketajaman matanya, di lubang masuk ke dalam tanah itu terdapat sebuah undakan. Ruangan bawah tanah ini ibaratnya seperti rumahku sendiri. Mari anak mas semuanya serta Adi Wasi Bresima, ikuti aku dan jangan ragu-ragu. Ternyata dengan cekatan Panembahan Dwipayana mendahului turun ke dalam lorong yang menuju ke bawah tanah itu. Di belakangnya Wasi Bresima, disusul kemudian oleh Badrawati dan Lare Angon, serta Kameswara paling belakang. Bukan main. Kenapa anak mas? Gelap sekali. Aku hanya melihat warna hitam, Panembahan. Bagaimana mungkin Panembahan bisa membangun ruangan bawah tanah seperti ini? Bukan aku yang membangun, anak mas Kameswara. Aku menemukannya, dan karena tempat ini tidak terpakai, aku menggunakannya. Aku telah mengira bahwa di padepokan ini tentu terdapat sebuah ruangan di bawah tanah. Dan aku sibuk mengira, bahkan menduga, di Sanggar Pamujanlah tempat untuk menuju ke ruangan bawah. Ternyata justru dari ruang pustaka. Masuk akal jika anak mas menduga pintu menuju ke ruangan bawah tanah itu berada di Sanggar Pamujan. Tunggu sebentar anak mas. Aku akan menyalakan obor. Aku akan membuat api dari batu titian. Silakan, Panembahan. Aku telah menyiapkan obor di tempat ini dengan minyak jara atau lemak. Sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak perlu bingung.
Di dalam hati, Kameswara tidak habis pikir karena ternyata sedemikian banyak rahasia yang menyelubungi Panembahan Dwipayana membuat Kameswara merasa semakin penasaran, ingin mengetahui siapakah sebenarnya sang Panembahan itu. Panembahan Dwipayana sibuk dengan batu titikan yang lazim disebut sebagai batu api. Dua buah batu yang dibenturkan itu memuncratkan bunga api yang kemudian membakar embut kelapa, dan kemudian dengan cekatan pula Panembahan menyalakan obor yang diambilnya dari dinding. Kameswara mengangguk-angguk manakala menyadari betapa berbedanya sang Panembahan sekarang dan sebelumnya. Panembahan yang tua tertatih-tatih, uzur mau mati itu kini telah tidak ada. Yang ada adalah Panembahan yang gesit. Akan halnya Bresima, Badrawati dan Lare Angon, mereka sibuk dengan angan-angannya sendiri. Obor telah menyala, anak mas. Aku persilahkan anak mas dan Adiwasi Bresima untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di bawah tanah ini. Di tempat semacam ini, orang yang tidak tahan akan merasa sangat tertekan karena merasa di ruangan yang sempit. Oh, bolehkah aku bertanya sesuatu, Panembahan? Bertanyalah, Badrawati. Apa yang ingin kau ketahui? Siapakah pemilik dari ruangan di bawah tanah ini? Maksudku, jika bukan Panembahan yang membuatnya, tentu ada orang yang telah membuatnya. Umur bangunan di bawah tanah ini nampaknya sudah beratus-ratus tahun, Dole. Tentu jauh lebih tua dari umurku. Nah, sekarang mari ikuti aku. Kita akan berjalan menyusuri lorong yang cukup panjang dan sempit untuk menuju ke suatu tempat yang lain. Mari. Bau udara terasa sedikit aneh di hidung. Udara terasa hangat. Dengan senang hati, Wasi Bresima berjalan mengikuti gerak langkah Panembahan Dwipayana yang berjalan paling depan. Beberapa waktu berlalu, mereka menelusuri lorong-lorong yang kemudian bercabang-cabang, sehingga bagi yang pertama kali berada di tempat itu tentu akan merasa kebingungan. Dan di luar sadarnya, Badrawati bahkan berkata, jika aku sendirian, barangkali aku tidak akan menemukan jalan kembali, tersesat dan hanya berputar-putar di tempat ini. Akhirnya, setelah beberapa saat lamanya berjalan mengikuti lorong yang memanjang, sampailah mereka di sebuah ruangan yang cukup luas. Ruangan dari dinding halus yang mengingatkan Kameswara pada bagian-bagian tertentu dari gua di balik air terjun Kambang Ayu. Menurut perasaanku, tempat ini agak lebih terang, Panembahan. Suasana agak terang ini bukan sekedar berasal dari obor yang Panembahan pegang. Benarkah, Panembahan? Benar, Adiwasi. Jika di atas tanah, berada di manakah kita, Panembahan? Jika aku katakan, barangkali anak mas Kameswara akan terkejut. Di mana, Panembahan? Kita hampir berada di bawah sendang pancuran Widodari, anak mas. Oh, aku tidak mengira, Panembahan, bahwa ternyata tempat ini berada di bawah taman dan sendang yang asri itu. Kita jangan terlampau lama berada di sini. Panembahan Dwipayana kembali berjalan. Di belakangnya adalah Badrawati dan Lare Angon, sedang Wasi Bresima beriringan dengan Kameswara. Entah mengapa, perasaan Kameswara kemudian menjadi tegang. Dia merasa yakin bahwa dia sudah dekat dengan anak lelakinya, si anak yang hilang. Dan akhirnya... Paman Kameswara. Ada apa, Badrawati? Aku mendengar desahan nafas. Ya, aku juga mendengar, Badrawati. Panembahan, aku mendengar ada desahan nafas selain kita. Siapakah yang berada di tempat ini? Jangan cemas, anak mas. Mari, sudah dekat. Nanti anak mas akan melihat siapa orangnya. Akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Kameswara serasa tercekap jantungnya menyaksikan sebuah pemandangan yang menggetarkan. Badrawati yang biasanya banyak bicara menjadi seperti bisu, apalagi Lare Angon yang memang pendiam. Sementara sang Wasi Bresima segera menghubung-hubungkan apa saja yang diketahuinya. Di sebuah ruangan yang diterangi oleh obor dengan minyak lemak atau minyak jarak, terlihat seorang perempuan cantik sedang tidur memeluk bayi Parameswara. Menilik keadaannya, perempuan itu baru saja menyusui dan kemudian tertidur. Anak mas, aku ingatkan anak mas untuk menepati janji. Anak mas hanya aku beri kesempatan sekali saja untuk menemuinya. Itu demi keselamatan putra anak mas sendiri. Aku berjanji, Panembahan. Ketahuilah, anak mas Kameswara, perempuan yang menyusui anak lelakimu itu adalah salah seorang dari 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra. Nama perempuan itu adalah
Nyai Nawang Gumilang. Ia istri seorang prajurit yang gugur di dalam peperangan antara Tumapel dan Kediri. Dan ia membawa pertanda takdir itu, anak mas. Jadi, orang ini yang diceritakan oleh Bapak Brahmana Logawe? Anak mas rupanya telah bertemu dengan Brahmana Logawe. Benar, Panembahan. Dengan pandangan nanar, Kameswara memandang pada bayi yang menyusu pada perempuan yang sebenarnya bukan ibunya itu. Bagaimanapun juga, setelah sekian lama diaduk oleh rasa cemas dan letih atas hilangnya Parameswara, hati Kameswara serasa teraduk. Oleh kehadiran beberapa orang di tempat itu, Nyai Nawang Gumilang terbangun dan terkejut. Nyai Nawang Gumilang bergegas bangun dan membetulkan pakaiannya yang kurang rapi. Dan ketika Nyai Nawang Gumilang duduk, Kameswara melihat bahwa wujud perempuan itu memang seperti yang dilihatnya melalui sebuah tapa brata pati geni yang dilakukannya di Palwasambu. Ada apa, Panembahan? Tenangkan hati dan perasaanmu lebih dulu, Nyai. Kau baru saja bangun tidur. Kau tentu masih kebingungan. Nyai Nawang Gumilang yang baru saja bangun tidur itu nampak gugup dan goreh. Pikirannya yang mendadak beralih dari alam mimpi ke alam sadar membuatnya kebingungan. Panembahan Dwipayana kemudian melangkah mendekati Nyai Nawang Gumilang dan kemudian duduk di tepi pembaringan. Kameswara bagaikan teraduk tidak karuan hatinya. Manakala akhirnya dia bertemu kembali dengan Parameswara. Bayi itu sedang tidur lelap dalam pelukan seorang perempuan yang bukan ibunya. Panembahan Dwipayana mengatakan bahwa perempuan itu memiliki Raja Kalacakra, sebagaimana yang dimiliki oleh Badrawati dan yang lainnya. Betapa terharu hati Kameswara. Nyai, Saya, Panembahan. tunjukkan telapak tangan kanan. Nah, kau Duli Badrawati, mendekatlah kemari. Apa yang harus aku lakukan sama Panembahan? Tunjukkan pula telapak tangan kanan. Ini, Panembahan. Nah, lihatlah Nyai. Tidak hanya Nyai seorang yang memiliki raja seperti itu. Raja yang diberi nama Kalacakra. Bocah ini bernama Badrawati. Demikian juga anak Mas Lareangun juga memiliki Raja Kalacakra, yang artinya dengan adanya raja seperti itu, orang-orang itu berkewajiban untuk menyelamatkan jiwa bayi itu, apapun taruhannya. Namaku Badrawati, Bibi. Bibi siapa? Aku Nawang Gumilang, Le. Aku senang berkenalan dengan Bibi. Aku juga Badrawati. Sebaiknya aku akan memperkenalkan yang lain. Yang itu, yang berdiri termangu, tidak begitu banyak bicara, itu adalah Paman Lareangun, Bibi. Paman Lareangun juga punya Raja Kalacakra. Lalu yang seorang lagi itu, ia Paman Kameswara. Ia bapak dari bayi yang sekarang bersamamu itu, Bibi. Rona wajah Nyai Nawang Gumilang sedikit berubah ketika Badrawati mengatakan siapa Kameswara. Nampaknya Nyai Nawang Gumilang yang pernah kematian bayi itu merasa cemas seandainya ayah dari Parameswara akan meminta kembali bayinya itu. Akan halnya Kameswara sendiri, dengan agak ragu-ragu, dia kemudian melangkah mendekat. Maafkan aku, Nyai. Izinkan aku memeluk anakku barang sekejap saja. Berikan bayi itu kepadanya, Nyai Nawang Gumilang. Anak Mas Kameswara sudah cukup lama tersiksa oleh kerinduannya pada bayi itu. Setelah itu, untuk keselamatan bayi itu, anak Mas akan menitipkannya kepadamu. Baik, Panembahan. Dengan hati-hati, Nyai Nawang Gumilang merengkuh bayi yang tidur telentang di atas tumpukan kain untuk menghangatkannya. Diciumnya bayi yang masih tidur itu dengan segenap naluri seorang ibu yang dimilikinya, dan kemudian dengan hati-hati diserahkannya kepada Kameswara. Parameswara, anakku. Parameswara, ini bapak sayang. Kau sudah lupa pada bapak. Kameswara memeluk anaknya erat-erat. Setelah sekian lama berpisah dari bayi itu, Kameswara melihat anaknya telah berkembang lebih montok dan sehat. Didekapnya kepala anak itu, dipusainya rambutnya, diciuminya keningnya, dan mata Kameswara kemudian berkaca-kaca. Oleh pelukan itu,
Bayi itu kemudian terbang. Kau sudah lupa pada Bapak. Perhatikan aku, Parameswara. Ini aku, Bapak. Bayi itu benar-benar bayi yang elok, bukan saja parasnya, tetapi juga kecerdasannya. Meski telah beberapa bulan berpisah dengan ayahnya, ternyata bayi itu masih mengenalinya. Maka tiba-tiba saja senyumnya merekah, tangannya menggapai-gapai, dan dengan penuh kasih sayang, Kamaswara mendekapnya. Parameswara, anakku. Tidak akan aku biarkan bahaya macam apapun menjamahmu. Aku berjanji, Parameswara. Tidak akan aku biarkan bahaya menjamahmu. Akan aku tumpas mereka yang bermaksud buruk terhadapmu. Akan aku tumpas siapapun mereka yang akan membahayakan anakku. Ada keharuan yang menyelinap di dalam perasaan Badrawati maupun Lare Angon melihat apa yang dilakukan oleh Kamaswara. Badrawati yang pernah kebingungan amat sangat karena kehilangan bayi itu diculik oleh orang berjubah merah, bergegas mendekati. Parameswara ternyata luar biasa. Dia masih mengenali Badrawati dan kakinya bergerak-gerak keras. Nampaknya kau masih ingat kepada aku, adik bayi? Hah? Kau masih ingat kepada perjalanan kita bersama-sama? Kalau kau sudah besar nanti, aku akan mengajakmu gelut. Hah? Banting-bantingan? Kau berani gelut denganku, adik bayi? Sang Panembahan. Bagaimana, Dewi Badrawati? Lalu, siapa orang berjubah merah yang menculik adik bayi ini dari tanganku? Apakah pertanyaan itu harus aku jawab, Dewi? Adik bayi toh dalam keadaan selamat. Badrawati benar, Sang Panembahan. Aku, juga Paman Wasi Bresima dan saudaraku Lare Angon tentu juga bertanya-tanya, ingin mengetahui siapakah orang berjubah merah yang telah membawa anakku dan kemudian menyerahkannya kepada Sang Panembahan. Baiklah, aku tidak akan keberatan untuk menjelaskan soal itu, Mas Kamaswara. Akan tetapi aku minta tidak sekarang, nantilah di lain saat saja. Maaf, Panembahan. Akan tetapi sore tadi, Badrawati dan Lare Angon yang sedang memancing melihat orang yang mencurigakan. Orang mencurigakan? Berceritalah, Badrawati. Jangan aku. Sebaiknya Paman Lare Angon saja yang bercerita. Berceritalah, Lare Angon. Apa yang kau lihat tentang orang bercaping lebar itu? Bagaimana, anak Mas Lare Angon? Sebenarnya lah, Panembahan, aku dan Badrawati dengan ditemani seorang cantrik sedang memancing ikan di telaga ketika melihat orang itu berada di kejauhan. Ia berdiri jauh di sebelah barat telaga, di dekat sebuah batu besar. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa memperhatikan wajahnya dengan seksama, Panembahan. Karena orang itu bercaping, anak Mas. Benar, Panembahan. Lalu? Badrawati kemudian berusaha menyergapnya. Akan tetapi ketika Badrawati sampai di tempat orang itu, orang bercaping lebar itu lenyap, Panembahan. Itulah, Panembahan. Aku menaruh prasangka terhadap orang bercaping itu, yang mungkin mempunyai maksud yang tidak baik terhadap isi padepokan ini. Kecuali jika orang itu adalah si jubah merah. Bagaimana, Panembahan? Bukan, anak Mas. Jadi bagaimana, Sang Panembahan? Aku tidak mengenal siapa orang yang bercaping itu. Ia bukan Prabangkara, juga bukan Prabancana. Bukan maksudku meragukan apa yang dikatakan Panembahan. Akan tetapi, apakah Panembahan benar-benar yakin? Aku yakin, anak Mas. Karena jiwa yang ada di tubuh Prabangkara atau Prabancana seolah diriku sendiri. Jika demikian, siapakah orang bercaping lebar itu? Jika ternyata Sang Panembahan tidak mengetahui, kita memang wajib mencurigai orang bercaping itu, Badrawati. Kita harus menaruh prasangka. Siapa tahu orang itu bermaksud buruk. Baiklah, anak Mas. Dengan keterangan anak Mas baru saja, aku menjadi cemas. Jangan-jangan di saat ini, orang tak dikenal itu sedang merayap di padepokan. Kita harus segera kembali ke atas tanah, anak Mas Kamaswara. Silakan, jika anak Mas akan berpamitan kepada Nyai Nawang Gumilang. Baik, Panembahan. Nyai Nawang Gumilang, aku
Aku titip anakku kepadamu. Aku tidak bisa mengatakan betapa terima kasihku kepada Nyai. Tidak bisa aku ukur dan tidak mungkin bisa aku balas. Nampaknya di dunia ini hanya Nyai seorang yang mampu menyusui anak. Sekali lagi aku sangat berterima kasih kepadamu, Nyai. Aku hanya menunaikan kewajiban ke sana. Terima kasih atas pengertian. Suatu anakku, jika untuk waktu yang tidak terbatas kita tidak boleh bersama-sama, itu adalah demi kebaikan dan keselamatan. Tetapi percayalah anakku, Bapak sayang padamu. Bapak tidak akan membiarkan bekundal-bekundal api setan itu memburu-buru. Terimalah Nyai, sebuah kebahagiaan bagi para Meswara, karena Nyai melimpahinya dengan kasih sayang yang tulus. Nyai Nawang Gumilang kemudian menerima para Meswara dari tangan ayahnya. Bayi itu kemudian digendongnya dengan cindai panjang. Bayi itu menggerak-gerakkan kaki dan tangannya, sambil tatapan matanya tidak pernah lepas dari ayahnya. Bayi itu bahkan tersenyum di dalam celotehnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.